Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Angger dengan NIM 19016100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-10 pada mata kuliah morfologi, yaitu tentang komposisi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian komposisi. Komposisi adalah proses pembentukan kata dengan penggabungan dua kata atau lebih sehingga menimbulkan satu pengertian baru. Proses ini lazim disebut dengan pemajemukan. Hasil proses pemajemukan atau komposisi ini disebut dengan kata majemuk. Atau dengan kata lain, kata majemuk dapat disimpulkan sebagai kata yang terjadi dari gabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru dan kesatuan makna baru. Misalnya kata rumah sakit, rumah makan, meja makan, kerasati, kamar mandi, dan sapu tangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri kata majemuk. Ciri yang pertama kata majemuk yaitu unsurnya terdiri dari dua kata atau lebih. Contohnya yaitu seperti kata kaki tangan, anak istri, matahari, gula pasir, dan kapal terbang. Ciri yang kedua yaitu kata majemuk mempunyai makna baru yang sama sekali berbeda dengan makna unsur-unsurnya. Contohnya seperti pada kata gula pasir, bukan berarti gula itu terbuat dari pasir. Sama halnya seperti kata anak dan istri, bukan berarti anak dari seorang istri. Ciri yang ketiga yaitu kata majemuk tidak dapat disisipi berupa dengan kata apapun. Hal ini disebabkan oleh kata majemuk itu dianggap sebagai kata. Tentu hubungan antara unsur dalam kata majemuk tersebut sangat erat. Karena keeratan hubungan tersebut, ia tidak dapat dipisahkan atas unsur-unsurnya. Contohnya yaitu seperti kata rumah makan, bukan berarti rumah untuk makan. Begitu juga dengan contoh kata seperti kaki tangan, bukan berarti kaki dan tangan. Ciri yang keempat yaitu unsur-unsur kata majemuk tidak dapat dipisahkan dan tidak mungkin diubah strukturnya. Contohnya pada kata rumah makan sebelumnya, tidak mungkin disisipi kata lain di tengah-tengah kedua kata tersebut. Ciri yang kelima yaitu salah satu atau semua unsurnya berupa pokok kata. Yang dimaksud pokok kata di sini adalah bagian terdahulu, yaitu bentuk kebebasan yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Dan secara gramatis tidak memiliki sifat bebas yang dapat dijadikan bentuk dasar suatu kata. Misalnya bentuk-bentuk renang, temu, juang, dan lomba. Ciri yang keenam yaitu kata majemuk secara sintaksis diperlakukan sebagai kata. Karena kata majemuk dianggap sebagai sebuah kata, salah satu atau seluruh unsur pembentuknya juga kehilangan kategorinya. Rangkaian kata majemuk itu dapat disebut sebagai sebuah jenis kata tertentu seperti nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, dan sebagainya. Di samping itu, kata majemuk mempunyai kemungkinan dibentuk menjadi kata baru melalui proses morfologis seperti proses afiksasi, reduplifikasi, dan proses lainnya. Ciri yang ketujuh yaitu kata majemuk mempunyai valensi sintaksis seperti sebuah kata tertentu. Kata majemuk mempunyai valensi sintaksis berarti bahwa kata itu mempunyai kemungkinan berhubungan dengan kata lain atau frasa tertentu atau klasa tertentu sama lazimnya seperti yang dimiliki oleh sebuah kata. Pembahasan ketiga yaitu mengenai macam-macam kata majemuk. Menurut Graf tahun 1980 pada halaman 126, kata majemuk dibagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu duanda, yang dimana maksudnya di sini adalah penggabungan itu mempunyai derajat yang sama, bersifat kompulatif. Artinya, kata majemuk duanda ini bersifat eksosentris. Contohnya, laki bini, tuan muda, besar kecil, dan sanak saudara. Yang kedua yaitu tatpurusa. Kata majemuk yang bagian kedua memberi penjelasan pada bagian yang pertama. Sifatnya endosentris, yang termasuk golongan ini hanyalah kata-kata majemuk yang bagian keduanya terdiri dari kata benda, kata kerja, atau kata tugas.
seperti pada kata matahari, sapu tangan, rumah makan, kamar tidur, rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kalimat haraya. Bagian kedua menjelaskan bagian pertama, tetapi bagian yang menjelaskan itu terdiri dari kata-kata sifat. Kata menyebut semacam ini juga bersifat endosentris, misalnya yaitu orang tua, rumah besar, hati besar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bahu rihi. Kata majemuk ini sebenarnya adalah kata majemuk dua atau tatpursa, tetapi berfungsi untuk menjelaskan satu kata benda lain. Contohnya bumi putra, maharaja, dan purbakala. Baiklah, hanya itu sajalah yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.